Haleluya. Haleluya. Bisakah saudara sama-sama katakan haleluya? Saudara tahu arti haleluya? Itu memuliakan Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang gampang meresponi yang namanya memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ya. Karena kalau kita memuliakan Tuhan dan mampu menyenangkan Dia, tanpa kita sadari berkat Tuhan turun. Tanpa kita sadari mujizat turun. Tanpa kita sadari saudara-saudara ada kemuliaan Tuhan turun. Amin. Dan mulut ini jangan berhenti. Pemazmur berkata, mulutku penuh dengan apa? Pujian. Pujian itu bukan hanya nyanyi, tepuk tangan. Bukan. Tapi kita jadikan mulut kita ini, saudara-saudara, dalam ibadah seperti ini, kita jadikan mulut ini gampang memuliakan Tuhan. Sehingga kalau kita berkata haleluya, sepertinya kok kayak kita ada di tempat lain. Lihat kiri, lihat kanan. Dia nggak ngomong haleluya, dia juga ikut diem. Gak boleh, saudara. Saudara-saudara, gak boleh. Saudara, waktu saya pergi di tempat yang lain, saudara-saudara ikut ibadah. Di luar sana, di luar negeri sana, saudara-saudara. Wow, semangat joget-joget. Saya juga ikut joget, ayo kalau mau joget. Tapi joget bukan untuk diri sendiri, joget untuk Tuhan. Saudara, melompat-lompat bukan untuk diri sendiri, bisa dilihat oleh orang lain. Tapi kita lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita selalu harus mudah meresponi hal-hal yang memuliakan Tuhan. Saya sangat berterima kasih sama Tuhan. Ya, dan saya bisa ketemu dengan Bapak Gembala oleh karena Tuhan. Dan Ibu dan keluarga. Dan bisa ketemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya rasanya senang gitu. Ketemu dengan anak-anak Tuhan di sini. Saya tidak tahu kalau saudara senang ya. Kalau saudara tidak senang mau saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Pak, mereka tidak suka loh sama saya. Begitu. Ya. Apalagi kalau Bapak Gembala bilang termasuk saya. Ya, itu cuma bercanda. Nggak mungkin juga. Ya, itu begitu. Ya, saya pertama ada di tempat ini. Pertama ada di pulau ini, begitu. Saya pelayanannya tepatnya ada pinggiran Jakarta, enggak masuk Jakarta. Pinggiran, jadi namanya Bekasi. Bekasi. Saudara sudah pernah injak Bekasi? Hah? Pak Pendeta sudah, Pak Gembala udah. Ada di antara saudara yang udah pernah ke Bekasi? Oh banyak yang sudah ke Bekasi, sayangnya nggak pernah mampir ke saya, itu karena nggak tahu, gitu. Ya, jadi saya ada di Bekasi, jadi pelayan di Bekasi itu dari tahun 89. Jadi dari 89, begitu. Nah itu saya masih sendiri. Lalu tahun 90 ya saya nikah tahun 90 bulan Agustus tanggal 12 karena itu tanggal lahir saya. Ya, istri saya itu tanggal lahirnya 6 Agustus, saya 12 Agustus. Saya bilang bagaimana kalau kita nikah tanggal 12 saja. Jadi kalau ngerayain itu sama ulang tahun pernikahan. Begitu. Ya.
sama ulang tahun pernikahan. Oke, akhirnya kita nikah, saudara gitu. Dia ikut saya, masa ikut orang lain? Begitu. Kan gitu, dia ikut saya pergilah ke Bekasi. Karena istri saya orang Cirebon. Ya, asli Cirebon tapi keturunan. Namanya Uwi Niriani. Maka dibawalah ke Jakarta. Di sana kita merintis, saudara. Merintis. Saudara, betul-betul dari nol. Dari nol. Istri saya puji-pujian, saya jadi jemaat sambil main gitar. Cuma berdua hari Minggu. Saudara, saya khotbahnya sama istri sendiri. Coba. Jadi jemaat, saudara-saudara. Jadi jemaat. Saya juga bingung gimana supaya ada jiwa biar cuma 1, 2 gitu. Cuma pakai lutut, cuma banyak dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Tiba-tiba cukup ada yang ikut 1 orang. 1 orang, saudara. Ya, begitu dia ikut 1 orang ini, saudara, saya tanya, kamu udah tahu dari mana? Nggak tahu, saya tergerak. Dengar-dengar katanya ada ibadah di sini. Iya, ibadahnya model begini. Saudara-saudara, nggak ada jemaatnya. Kamu pertama yang jadi jemaat. Kamu mau? Oh, mau banget, Om. Begitu, nggak apa-apa, biar saya sendiri. Ini kalau bukan dari Tuhan nggak mungkin, saudara. Benar. Mana mau dia jemaat sendiri, saudara, nyanyi sendiri, saudara-saudara. Tapi karena kekuatan Roh Kudus. Jadi kekuatan Roh Kudus itu tidak pernah terbatas. Datang. Nggak begitu lama, saudara, datang lagi 1 oma-oma, saudara-saudara. Oma itu saya masih ingat, orang Gemim. Kalau Manado bilang, karena orang Manado. Saudara, Gemim. Gemim, saudara-saudara, udah gemim keras. Begitu. Tapi mau, saudara-saudara. Oh, saya bilang terima kasih Tuhan. Ya, jadi saya masih kemurahan Tuhan, masih melayani Tuhan. Tuhan masih izinkan untuk melayani Tuhan di sana. Nama saya adalah Gustaf. Gustaf Makarawung. Ingat, jangan makan karung. Begitu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka kami mengembalalah di Bekasi. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya dipanggil Tuhan untuk mengembala. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah. Ya, saudara-saudara, saudara siap? Siap diberkati Tuhan? Baik, mari kita baca ayatnya, Efesus pasal 4. Ayat 13 saja, ayat 13. Saudara baca dulu baru saya baca. Ya, saya suka saudara bukan cuma ngikutin, tapi saya suka kalau saudara buka mulut dan memperdengarkan suara untuk baca Alkitab. Karena Alkitab bilang begini, berbahagialah mereka yang membaca. Jadi saudara, itu kata Tuhan seperti itu. Jadi saya ambil dari perkataan Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca. Saudara, ya, saudara mau? Ya, ayat yang ke-13. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan ini kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Jadi topik atau judul saya pagi hari ini, bisa dikeluarin? Ini dia nih. Sudahkah kita menjadi dewasa? Dan itu judul ini ada tanda tanyanya. Sudahkah kita ini menjadi dewasa? Tentu saja dewasa dalam Tuhan. Semua di sini kalau faktor usia semuanya sudah dewasa. Ya. Tapi bukan berarti usia yang sudah 50, 40, 60 belum tentu menjamin sudah dewasa dalam Tuhan. Jadi tua itu pasti. Jadi dewasa dalam Tuhan itu pilihan. Jadi pilihan saudara. Artinya saudara, kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur. Amin. Ya. Daud saudara masih muda, masih kemerah-merahan. Tapi luar biasa saudara. Saudara luar biasa. Saul yang sudah dewasa, orang Israel yang sudah sangat dewasa umurnya, mundur ketika lawan Goliat. Betul? Mundur. Semua takut. Tiba-tiba muncul yang umur belasan. Umur belasan, saudara di bawah 20 pasti kemerah-merahan kok. Dia bilang nih saya. Saya bisa kalahkan, pasti menang. Semua enggak percaya saudara. Enggak percaya, dia bilang kamu anak ingusan, anak model kayak gini mana mungkin. Kamu enggak terlatih berperang. Ukurannya Saul saudara, hanya orang yang terlatih berperang. Berperang tentara kayak gitu. Sementara Daud bukan tentara, bukan itu. Daud bukan itu. Tapi kepercayaannya, kedewasaannya, pertumbuhan imannya yang luar biasa. Saking dia tampil, dia berkata saya bisa. Semua kaget. Umur belasan diremehkan. Saudara jangan remehkan anak muda. Gak boleh. Masih anak ingusan. Belum punya pengalaman, bolehlah. Kalau pengalaman kerja, pengalaman hidup, iya. Tapi kalau iman, kedewasaan belum tentu. Belum tentu, saudara. Ya buktinya dalam Alkitab ada. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi dewasa? Halo? Halo? Loh ini datang nanya sama saudara, saudara jawab dong, sudah Tuhan. Lalu Tuhan bilang, bohong kamu. Gitu dah. Ya? Gitu. Ayo ada yang berani bilang sama Tuhan, udah Tuhan. Atau bilang sama Tuhan, Tuhan tuntun saya supaya saya jadi dewasa. Pimpin saya supaya jadi dewasa. Karena Tuhan mau saudara-saudara dalam ayat ini, dia bilang supaya kita menjadi dewasa penuh. Dewasa dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara mau jadi dewasa atau tetap yang biasa-biasa saja? Hah? Benar. Saudara-saudara. Benar enggak sih saudara ngomong itu saudara? Nih oke. Begini.
harusnya kita, kalau saudara sudah lama dalam Tuhan, harusnya sudah dewasa. Katakan amin. Saya tanya, siapa yang di sini jadi anak Tuhan sudah 10 tahun? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Enggak ada loh. Ini baru setahun semua. Hah? Atau yang baru bertobat. Ada? Ada di sini? Enggak ada juga. Yang 10 tahun enggak ada. Enggak ada yang mau ngaku ya. Hah? Takut ketahuan ya? Segitu. Bukan masalah itu kok. Jadi gini, pertama Tuhan menginginkan kita dewasa. Kedua, Tuhan sudah kasih untuk membuat kita dewasa. Jadi Tuhan sudah kasih membuat kita dewasa. Kalau saudara baca, tadi kita baca ayat 13. Kalau saudara baca ayat 12, ayat 11, boleh saudara? Baik, kita coba lihat. Ya, ini agak sedikit berbeda dengan ayat-ayat yang dibaca tadi pagi. Perhatikan, kita baca bersama-sama karena saya suka, saudara ikut baca. Jadi ikut baca itu bersuara, bukan cuma. Tapi pikirannya kompor kok belum dimatiin ya. Kompor kok lupa dimatiin. Saudara-saudara, ya baca Alkitab cuma ngikutin. Ini Pak Pendeta ini kelamaan ya khotbahnya ya. Kelamaan ya. Pura-pura ke toilet menghilang saudara-saudara. Baik, ya saya suka saudara ikut baca. Katakan amin. Ya sekarang saudara kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Dan ia berikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, saya baca sendiri dah. Ayat 12, untuk apa? Untuk ada apa? Ada rasul, ada penginjil, ada gembala. Gembala saudara, ingat gembala saudara cuma 1, bukan 2. Ya kalau 2 bersama Yesus, Yesus adalah gembala yang baik. Tapi yang ditaruh di sini adalah nih, otoritasnya adalah nih, Pak Gembala saudara. Tuhan sudah kasih rasul, kasih gembala, kasih menginjil. Penginjil saudara-saudara. Saya nggak tahu posisinya di mana saudara. Karena saya suka saudara-saudara. Saya sering saudara-saudara kemarin ada di Batam beberapa waktu lalu. Habis dari itu saudara-saudara saya ke Kopeng. Saudara tahu Kopeng itu posisinya di Jawa Tengah, Salatiga, saudara-saudara. Itu Kopeng itu tempatnya dingin, menggigil. Dingin banget. Dingin banget. Apalagi musim panas begini saudara. Itu dinginnya ampun-ampun. Di sini ada orang Jawa Tengah. Pantas dia manyut-manyut saudara. Ya gitu, baku tahu itu Kopeng. Saudara kita masuk ke sana ke desa, kita bawa sembako, saudara-saudara sama beberapa jemaat, saudara-saudara kita kasih semua. Tanya saudara itu jemaat Tuhan di sana ada berapa kakak? Dia bilang ada 35, kita bikinin 35 saudara. Dari situ kita pergi ke panti asuhan yang ada di Solo. Saudara di Solo itu ada panti asuhan anak-anak kecil 40 orang. Itu HIV. Saudara-saudara, HIV saudara. Jarang ada yang berani datang. Saudara parno. Saudara kenapa? Takut ketularan. Begitu kita nyampe di sana, kita mendekat semua jemaat. Saudara kita ada mungkin 10 orang. Saudara-saudara pakai masker. Saudara, enggak mau mendekat. Saya bilang enggak usah.
Coba kita tanya dulu sama pengurus. Oh dia bilang enggak apa-apa, saya sini sudah 10 tahun lebih ngedampingi anak-anak ini. Dia bilang saya tetap enggak masalah. Yang penting jangan darahnya katanya. Darah kalau ada luka darahnya. Kita ketelan atau kena luka kita itu enggak boleh. Tapi kalau cuma fisik dia bilang enggak apa-apa. Kita kasih lagi sembako. Saudara-saudara, kita pergi lagi saudara-saudara di satu panti jompo, saudara-saudara, kita kasih lagi sembako. Ada lagi panti asuhan satu, kita kasih lagi sembako. Karena waktu itu kita terkumpul puluhan juta. Puluhan juta kita bawa saudara-saudara, itu bukan dari pribadi saya, tapi itu dari sumbangan-sumbangan jemaat dan di luar jemaat. Di luar jemaat banyak banget yang ambil bagian. Saudara-saudara, untuk kita terkumpul, kita kasih. Ya, dan kita suka melakukan hal seperti itu. Dan diakhiri dengan salah satu KKR di daerah Solo. Saudara, pergi lagi di tempat lain, pergi lagi di tempat lain. Nah kali ini saya diizinin Tuhan, saya berterima kasih ada bersama dengan saudara. Ya, saya anggota KP Penginjilan Pusat. Tapi kehadiran saya pada saat ini tidak membawa atas nama KP. Nanti dia bulan depan ya, bulan depan tuh dari sebagian, karena kita ada 100-an, sebagian KP itu ke daerah NTT ini. Sudah diatur sedemikian rupa. Jadi sudah ada gembala, sudah ada rasul, sudah ada penginjil, sudah ada guru. Untuk apa sih? Untuk apa? Saudara, untuk memperlengkapi orang apa? Kudus. Jadi kehadiran Bapak Gembala, saudara digembalakan, saudara dinasehati, saudara ditegur sama Bapak Gembala, saudara-saudara. Bukan karena Bapak Gembala itu benci atau tidak suka, bukan. Tapi Bapak Gembala rindu supaya anak-anak Tuhan di tempat ini, dari yang muda sampai yang tua, itu menjadi dewasa dalam Tuhan. Jadi saya ingin sampaikan begini, jangan ada di antara saudara sakit hati kalau dinasehati sama Bapak Gembala. Jangan ada di antara saudara, karena saudara banyak mengambil andil di dalam pekerjaan Tuhan sini, seolah-olah saudara banyak mengeluarkan uang. Lalu keinginan saudara, kemauan saudara tidak diikutin sama Bapak Gembala. Karena saya ingin sampaikan, banyak kejadian saudara. Begitu tidak diikutin, ngambek toh. Padahal Bapak Gembala itu mikirin bukan cuma dia. Mikirin, ini ada banyak di sini pagi penuh. Dia mikirinnya bukan satu. Dia mikirinnya apa? Mohon Pak, maaf banget. Ini ada berapa anggota jiwanya? Pasti dicatat. 402. Itu termasuk sekolah minggu? Termasuk, coba bayangin. Bapak Gembala saudara mikirin 400. Bersyukur belum rontok rambutnya. Saudara-saudara, ya mikirin saudara. Saudara mikirin. Enggak datang aja itu dia udah mikirin. Kemana ya? Kemana ya? Akhirnya berdoa. Waktu doa dibawa dalam doa. Tengah malam juga didoain. Tolongin si engkau asyung lah. Saudara-saudara, tolongin kemarin ndak ibadah kemana ya? Saudara-saudara dapat informasi lagi liburan. Liburan di mana saudara? Dia tetap doain tolong Tuhan lindungi mereka lagi liburan. Balikin lagi dengan segala selamat. Cuma saudaranya aja enggak tahu.
Memang saudara tahu? Enggak tahu. Disebut sama Bapak Gembala satu-satu, saudara tahu? Enggak tahu. Sehingga giliran waktu pergi saudara-saudara, hampir kecelakaan. Oh, puji Tuhan, selamat. Tanpa saudara sadari karena Bapak Gembala doain terus. Bapak Gembala enggak milih-milih saudara-saudara. Yang setia enggak setia. Semuanya namanya jemaat 402. Itu satu persatu didoain. Katakan amin. Iya. Coba ditukar Bapak Gembala saudara jadi jemaat, saudara yang jadi gembala. Pusing. 1 minggu aja saudara. Pusing. Cuma kadang-kadang jemaat enggak tahu. Tujuannya semuanya cuma satu. Jemaat Tuhan di tempat ini dewasa. Enggak ada yang bilang amin ya. Cuma satu kok tujuannya supaya jadi dewasa. Kalau tersinggung, enggak punya kebencian, enggak punya dendam. Yang saya aneh loh, banyak loh gembalanya kok dimusuhin toh. Yang musuhinnya jemaat dewe. Tapi enggak semua, ada 1, ada 2. Enggak puas dengan gembalanya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di sini semua dukung Bapak Gembala. Kalau saudara berani nggak bilang amin, berarti saudara setengah-setengah dukung, saudara. Ya, saudara mengasihi Bapak Gembala saudara. Iya, saudara sayang aja sama dia. Mengasihi dia itu udah hiburan. Dia nggak minta apa-apa. Nggak minta apa-apa saudara. Kenapa? Karena dia ditempatkan Tuhan di tempat ini. Cuma satu, supaya saudara jadi dewasa. Supaya saudara pasti masuk surga. Amin. Ya. Jadi Tuhan sudah lengkapi kita, mau kurang apa. Jadi kebangetan kalau kita tidak pernah jadi dewasa. Rasul, gembala, penginjil. Itu gitu. Lu saya ini kalau kasih pilihan, saya nggak mau jadi gembala, nggak mau jadi pendeta. Benar saudara kalau dikasih pilihan. Kalau bisa di luar itu. Tapi saya enggak bisa. Namanya panggilan itu enggak bisa lari. Gak bisa saudara. Jadi saya ini asli Gemim. Saudara tahu asli Gemim. Kalau di Manado Gemim. Ibu Gembala saudara tahu sama Bapak Gembala. Asli. Tapi saya ditangkap di Jakarta. Tangkap Jakarta. Jadi saya ke Jakarta tinggal di salah satu gereja. Kebetulan gereja GPDI. Lalu ada waktu saya di situ ada hamba-hamba Tuhan senior. Almarhum Om Kiling. Om Emor. Itu senior-senior. Sekarang udah meninggal semua. Mereka bilang begini, kamu panggilan. Hah? No, saya bilang. Sorry ya, mau jadi gembala yang nangis saudara-saudara. Nggak mau. Saudara-saudara saya melihat kepenuhan Roh Kudus saudara-saudara. Waduh, ada yang saudara, itu proses, saudara. Ada yang pakai lutut jalan ke sono. Saya itu malah geli amat. Saya nggak ngerti apa-apa toh. Terus tiba-tiba nangis. Nangis sudah tandai satu ibu dia nangis. Aduh. Makin saya risih ngelihatnya. Karena saya nggak ngerti apa-apa. Tapi saudara tahu mereka bilang kamu panggilan. Saya bilang enggak mau. Apa yang terjadi saudara? Pertama kali mereka ngomong begitu. Saya bilang enggak mau. Mau apapun no. Saya jadi gembala, jadi pendeta enggak mau. Terus sampai jadi tiba-tiba Tuhan ceklek.
saya ditegur. Tiba-tiba saya batuk. Enggak berhenti-berhenti dari sore sampai pagi, enggak bisa tidur. Akhirnya ibu rohani bilang, kamu kelihatannya batuknya enggak biasa. Coba deh. Dibawalah namanya Dokter Iwan. Dokter Iwan ini sangat terkenal. Begitu dibawa ke sana saudara-saudara, dibawa ke sana. Dokter sampai bilang begini, Bu, iya dok, kenapa baru dibawa sekarang? Jadi hasil pemeriksaan rongsennya, dia bilang ini mah tunggu mati aja. Udah kronis katanya. Ini dia bingung saudara-saudara. Akhirnya saya pulang saudara tahu, piring saya ditulisin nama. Gelas saya dikasih nama. Sendok dikasih nama. Nggak boleh ada orang makan di bekas saya. Dan tidak boleh yang ada mendekat, takut ketularan. Karena saya penyakitnya TBC berat. Sudah sangat kalau mungkin kanker itu stadiumnya melebihi dari 4. Saudara. Saudara, akhirnya dikasih obat, saudara-saudara nggak ada yang mendekat. Saya di lantai 3, saya merenung, nasib kok begini amat. Saudara-saudara jam makan saya dianterin makan, ditaruh si mbok, ya pembantu. Mbok, saya belajar bahasa Jawa sama si mbok wong kudus. Gitu. Jadi sehingga sampai saya ngerti bahasa Jawa sedikit, ya sedikit. Itu gitu. Karena kalau dia ngomelin cucunya, cucu kecil, Bram namanya, Bram. Ayo munggah. Apa ya munggah ya? Oh mudun. Apa ya mudun? Nah gitu. Nah di situ saya belajar. Karena mbok itu enggak bisa bahasa Indonesia. Bisanya bahasa Jawa. Ya. Diantarin saudara-saudara. Lalu beberapa hari kemudian datang lagi tuh pendeta yang sama. Ada 2 atau 3 orang, cerat. Saya di atas didatengin sama mereka. Cuma satu pesannya, kamu panggilan. Memang kalau pilihan jadi panggilan, itu gak bisa lari Pak Gembala, gak bisa. Mau lari kemana aja, saudara bersembunyi kemana, dikejar. Jadi jangan pernah lawan Tuhan. Jangan pernah. Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari kita. Jangan pernah. Saudara-saudara, malam itu juga saya bilang sama mereka, oke, kalau memang itu betul, oke. Tapi malam ini, saya minta hari ini juga, jam ini juga, saya sembuh. Saya bilang Tuhan, kalau memang itu betul dari Tuhan saya panggilan, malam ini saya minta sembuh. Terus saya didoain, serat. Dari malam itu setelah saya doa, batuknya hilang sama sekali sampai pagi. Sampai pagi hilang. Mereka kaget, kok kamu enggak batuk-batuk? Udah saya enggak tahu adanya begini. Baliklah ke dokter Iwan. Coba kita periksa lagi. Begitu periksa ke dokter Iwan. Begitu nyampe diperiksa lagi, dirongsen lagi, diulang semua sampai di mana perkembangannya. Begitu semua hasilnya dokter sampai gini-gini. Kemana ya? Saya pikir ada pulpen hilang atau catatannya hilang. Kemana ya? Terus ditanya sama yang ngantar saya. Dok, kemana apanya? Ada yang hilang? Enggak, itu hasilnya kok. Penyakitnya enggak ada. Penyakitnya kok sama sekali enggak ada. Itu paru-parunya bersih, sehat banget. Sampai dia bilang kok bisa ya? Lah bisa lah kalau Tuhan. Kalau Tuhan ulurkan tangan, Tuhan campur tangan, pasti bisa.
Siapa yang punya masalah hari ini? Kemarin. Siapa yang punya pergumulan atau sakit? Bagi Tuhan mudah. Bisa. Bisa, saudara-saudara. Amin. Saudara yakin? Kalau saudara yakin, mujizat terjadi. Saudara pulang dengan kemenangan, mujizat, sesuatu pemulihan terjadi dalam keluarga. Saudara-saudara nggak pernah akur suami istri, Tuhan sanggup pulihkan masalah itu, masalah ini, sakit itu, sakit ini, Tuhan bisa. Tadi pagi saya bersaksi sedikit, tapi itu saya tidak mau saksikan lagi. Biar waktunya sudah mau habis. 5 menit aja. Ya, 5 menit aja tambah. Itu gitu. 5 menit aja. Sampai mohon sama Bapak Gembala. Padahal 10 menit loh. Itu gitu. Saudara coba lihat. Mujizat terjadi. Jadi bagi Tuhan itu, aduh. Saya kalau bersaksi terlalu banyak kesaksian saudara. Saya ada pelayanan ke Surabaya. Dari Surabaya ke pelayanan ke Bali. Saudara, waktu saudara-saudara, saya masuk bagasi tas saya, saudara-saudara, semua bagasi saudara-saudara. Saya mampirlah saya di tempat beli kue sambil duduk saudara-saudara. Herannya saudara-saudara, panggilan terakhir buat master nama saya saudara, nggak ada, saya nggak dengar. Biasanya kan dimanapun kita duduk pasti dengar kan. Kalau sudah di dalam bandara, apalagi sudah mau masuk ruang tunggu. Ini enggak, saya pergi, cerat. Kaget saya saudara. Ini kok penumpangnya enggak ada ya? Oh belum berangkat kali, kosong. Begitu. Saya tanya di meja, Pak mohon maaf. Itu pesawat, itu penumpang kok belum pada ada? Itu pesawat Lion yang ke Surabaya belum datang? Ya Pak, baru 5 menit yang lalu sudah jalan. Ya ampun. Saudara tahu, saya bilang ya. Saya bilang Pak, bagasi saya kan udah jalan, orangnya ketinggalan. Coba, saya tidak tahu kalau saudara yang alami seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana cara saudara. Apa yang jadi saudara? Apa yang jadi? Tuhan bilang, angkat tanganmu mengucap syukur sama Tuhan. Jangan kecewa, jangan kecewa. Begitu seperti dorongan Tuhan seperti itu, saya angkat tangan. Tuhan, saya percaya pasti saya berangkat. Saudara, saya pasti berangkat. Tidak tahu caranya. Karena saya tahu mujizat Tuhan masih ada. Apa yang jadi saudara? Saya turun. Mereka bilang Bapak turun ke bawah di perwakilannya. Tanya. Begitu saya turun saudara-saudara. Tanya. Pak saya ketinggalan pesawat. Barang saya udah berangkat orangnya ketinggalan. Apa bisa? Oh nggak bisa Pak, Bapak beli tiket baru. Waktu dia bilang beli tiket baru, dompet saya teriak. Nggak cukup. Aduh. So begitu saudara. Ya sudah, tapi saya tetap berkata Tuhan saya pasti berangkat. Mujizat masih ada. Saya nggak mau bersungut-sungut. Saya nggak mau salah siapapun. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Sudah, saya naik ke atas. Ceret, saudara-saudara. Waktu saya naik ke atas, saya bilang Tuhan saya tetap berangkat. Pasti bisa berangkat. Caranya saya tidak tahu. Waktu saya naik ke atas, tiba-tiba ada bapak. Bapak, cukluk. Nyamperin saya. Saudara-saudara. Dia bilang bapak lagi ada masalah ya. Oh iya. Saya cerita bla 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 bla. Waktu itu lagi bulan puasa dia cerita sama saya.
Saya lagi puasa. Oh iya, berarti Bapak Muslim ya? Ya, begitu. Waduh, saya pendeta. Oh iya, saya tulus. Dia bilang, saya tulus bantu Pak Pendeta. Saya tulus, dia bilang gitu. Oh iya, saya cerita masalahnya, dia bilang gini. Pak, Bapak tunggu, saya coba urus. Bapak duduk. Nah, saya bilang, ini malaikatnya. Ini mujizatnya. Ini pasti berangkat. Gitu. Ini pasti berangkat, saudara-saudara. Udah saya duduk sambil gini. Sambil bilang, Tuhan terima kasih. Malaikatnya sudah datang, lagi ngurusin. Saudara-saudara, ya beneran saudara-saudara. Setengah jam kemudian dia balik. Cukup, saudara-saudara. Pak, sini Pak. Oh iya Pak. Saudara-saudara. Gimana Pak? Pak, itu nanti jam sebentar lagi Bapak berangkat. Begitu. Sebentar lagi Bapak berangkat. Lalu kedua, Bapak enggak keluar biaya apapun. Enggak. Dia bilang, Bapak tinggal nih, ini tiketnya, Bapak tinggal masuk, dah tunggu. Saudara-saudara, saya enggak tahu apa memang dia yang urus, saudara, dia yang urus, betul-betul ngurus, saya enggak tahu. Saya juga enggak tahu apa dia yang bayarin tiket, saya juga enggak tahu. Tapi yang saya tahu itu mujizat yang besar buat saya. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, saudara belajar jangan pernah kecewa, tunjukkan kedewasaanmu. Jangan pernah kecewa kalau lagi ada masalah. Jangan pernah. Jangan pernah salahkan Tuhan kalau lagi saudara ada masalah. Karena dengan masalah itu engkau akan lihat mujizat Tuhan. Kalau saudara lagi terganggu kesehatannya, dengan terganggu kesehatan itu, Tuhan akan nyatakan mujizat Tuhan. Karena dalam Injil Yohanes dia bilang, orang tanya ini dosanya siapa ini? Kok dia anak ini kok kayak gini? Dia bilang enggak, bukan dosa ini, bukan dosa itu. Tapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Ya, saudara-saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bisakah saudara menunjukkan kedewasaan kepada Tuhan? Jangan bersungut, jangan salahkan orang. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara menghadapi masalah itu, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan saya percaya. Saya percaya masih ada mujizat buat saya. Saudara kan anak Tuhan, toh? Amin. Lalu mujizat buat siapa? Kalau bukan buat anaknya. Betul kan? Tuhan siapkan mujizat. Mujizat buat siapa? Kalau bukan buat anak-anaknya, saudara anak Tuhan. Jadi Tuhan sudah beri untuk melengkapi kita. Bukan cuma di gembala, bukan cuma di rasul, bukan cuma di penginjil. Juga Tuhan berikan firman. Juga Tuhan berikan roh kudus untuk saudara. Amin. Haleluya. Mau kurang apa? Cuma kerap kali kitanya nggak mau menghampiri hadirat Tuhan. Kitanya kerap kali nggak mau baca Alkitab. Ini yang terakhir. Siapa di antara saudara yang rajin banget baca Alkitab setiap hari? Kalau ini saya tanya dengan jujur, tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang lain tangannya kemana ya? Kenapa Tuhan sudah siapkan Roh Kudus, Tuhan sudah siapkan firman. Kenapa kita tidak mau mendekatkan dengan firman? Kenapa kita tidak mau baca? Alkitab berkata kesukaanku adalah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sehingga posisi kita apa? Selalu ada Tuhan. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Kalau saya tanya sama saudara-saudara mau berhasil? Gak ada yang berani bilang, kan yang gak pernah baca Alkitab. Saudara-saudara gak pernah baca Alkitab. Saudara-saudara baca aja kok lebih banyak buka handphone. Di handphone dia ketawa sendiri.
Ini zaman sekarang luar biasa. Saudara-saudara, ya apa sih yang enggak sudah semuanya disiapkan Tuhan. Pertanyaannya, saudara mau enggak? Karena mujizat Tuhan masih ada. Haleluya. Ada buat saudara. Enggak usah khawatir. Saudara-saudara, saya bangun gereja, saudara-saudara, pas lagi COVID. Saya enggak tahu dananya dari mana. Enggak tahu. Bingung saya. Cuma ada 100 juta. Lebih dari itu. Boro-boro mau ketemu orang. Saudara masih jauh. Karena waktu itu masih pada Parno. Pak Gembala, ya nanti itu 10 meter dia udah pergi saudara-saudara. Boro-boro mau ngobrol. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah kekurangan mujizat. Kalau saudara mau tahu, Tuhan tidak pernah. Apa yang terjadi? Saudara, saya pakai baja, selesai, sudah tancap saudara, dana sudah habis. Jadi setiap minggu itu 50 juta harus kasih ke tukang. Sama kontraktornya, 50. Jadi cuma 2 kali ya. 2 kali, saudara-saudara kasih 50. Sudah habis. Cuma tiang tok. Tiang baja tinggi, saudara-saudara. Lalu saya tanya sama ibu gembala. Saya bilang, gimana ini? Jawabnya begini. Nanti kok Tuhan siapin. Terus saya tanya, kalau sekarang ada enggak? Karena bendaharanya kan dia, semuanya dia yang atur. Dia yang kirim. Kalau pakai mata jasmani, enggak ada. Tapi kalau pakai iman, kelihatan. Lalu, bisa begitu, dia jawabnya begitu saudara-saudara. Kalau pakai mata jasmani, enggak ada. Tapi kalau pakai iman, percaya sama Tuhan, kelihatan loh. Dia ngomong gitu sama saya, oke saudara-saudara. Saya bilang ya. Tahu nggak setiap hari Sabtu mau kasih transfer saudara. Transfer harus jam 5. Saudara-saudara tukang udah pada pulang, mau pulang. Sudah jam 4. Saya tanya, udah ada belum? Nanti juga ada. Aduh, kuat banget imannya. Nanti juga ada. Ini tinggal sejam loh. Ma, ini tinggal sejam. Iya, juga tenang aja. Nanti juga ada. Sudah 4:30 jantung saya begini. Plak-pluk, 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 plak-pluk. Saya tetap percaya, tapi jantung juga ikut main, saudara-saudara. Plak-pluk. Karena sebentar lagi jam 5, saudara tahu. Sebelum jam 5, 4:30 lewat. Dapat telepon. Keliling-liling. Bu, saya udah transfer 50. Percis sesuai kebutuhan. Dan saudara tahu, dia bukan jemaat, bukan. Di luar jemaat. Dan setiap minggu seperti itu, Bu, setiap hari Sabtu, Bu, udah saya transfer 50. Bu, minggu berikutnya 50, minggu berikutnya 50, minggu berikutnya 50, minggu berikutnya kayak 50, terus seperti itu. Terakhir dia bilang begini, Bu maaf tabungan saya sudah habis. Jadi dia nabung saudara-saudara, tabungan itu dipakai sama Tuhan. Dan dia rela, dia ikhlas. Habis saudara-saudara. Lalu ibu gembala jawab begini. Saudara. Dia jawab begini. Ya. Dia bilang itu gereja sudah selesai. Tinggal 5%. 5%-nya itu garasi tinggal pasang keramik. Tapi di dalam gereja sudah dipakai. Saya bilang Tuhan tidak pernah salah untuk melakukan mujizat. Amin. Amin. Ada di antara saudara mau supaya pagi hari ini sudah siang hari ini terjadi mujizat? Ada? Yuk kita berdiri.
Pemain musik, ini pemain musik yang sama ini ya, luar biasa. Ya, luar biasa ini pelayan-pelayannya Bapak Gembala. Leadernya sama, singersnya sama, benar-benar memberi waktu. Baik, oke, kita coba nyanyi satu nyanyian. Ya, coba rapnya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Percaya kuasa Roh Kudus ada di tengah kita. Amin. Karena Alkitab berkata 1-2 orang berkumpul oleh namaku, Tuhan ada di sana. Jadi saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara yang perlu Tuhan, atau lagi yang mempunyai masalah, betul-betul lagi ada masalah, Tuhan pasti menolong engkau. Tuhan pasti menyatakan mujizatnya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Allah. Oh haleluya.